Kiai Ustaz Dr. Haji Ali Trigiatno SAG MAG dari Pekalongan. Kepada beliaunya mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala wa astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Batam, pimpinan Ranting Muhammadiyah Sambong, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan Ranting Aisyah, Bapak Ibu, warga, simpatisan, kader, pimpinan kaum, dan semua saja yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, kita awali dengan terlebih dahulu mendengar syukur kehadiratnya, dengan ridhonya, izinnya, perkenannya, kita bisa mengepal manunggal di masjid yang cukup representatif ini dalam rangka untuk silaturahmi, juga kajian, pengajian tawasul haq wa tawasul sabr. Kebetulan kita ini sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Insya Allah seminggu lagi kita akan ganti kalender. Maka dari itu tema kajian kita pagi ini adalah seputar muhasabah babakan umur, juga persiapan mempersiapkan paling tidak 1 tahun yang akan datang. Dan sebelum itu, namanya muhasabah itu kan melihat ke belakang, menapak sekarang, mempersiapkan masa depan. Nah, itu proses yang seimbang itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu juga perlu melihat ke belakang. Makanya ayat yang saya kutip tadi cocok biasanya untuk disampaikan menyambut tahun baru. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri kalian itu tanggur. Tanggur itu bukan melihat dalam arti melihat menurut begitu. Kalau nadoro itu akhirnya jadi bahasa kita itu nalar, ya. Nalar itu lebih ke melihat dengan pikiran. Disebut nador. Jadi bukan sekedar melihat dengan mata kepala. Memperhatikan bahasa tepatnya. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa saja qaddamat yang sudah dilakukan, yang sudah lewat itu hendaklah diperhatikan. Bahasa lainnya itu dievaluasi. Jadi evaluasi itu penting. Untuk apa? Lighadin, untuk mempersiapkan besok. Besok itu nanti masa depan. Jadi ada kalanya kita itu perlu melihat masa lalu. Paling tidak setahun yang lalu lah, paling tidak. Setelah memperhatikan masa lalu, jangan berhenti di situ. Tatap, sok-sok, siapkan masa depan. Itu yang bagus itu seperti itu. Karena ada orang yang melihat masa lalu terjebak di situ. Apa itu dengan romantisme masa lalu? Jadi romantisme masa lalu itu terjebak masa lalu. Bangga ke yang lewat-lewat. Padahal yang lewat itu sudah lewat, tidak, karena tidak terulang lagi. Itu namanya terjebak. Jadi setelah memperhatikan masa lalu,
Kalau orang pengen melihat kalau orang pengen maju, ya harus melihat masa depan, menyiapkan masa depan. Tapi masa lalu juga perlu, tapi sekedar untuk ya kajian, untuk renungan, bukan untuk terjebak. Kalau terjebak tidak produktif, bahkan orang maju-maju. Karena zaman itu akan selalu gliding di depan, tidak pernah ke belakang. Makanya jangan terjebak masa lalu. Nah, termasuk Nyun Sewu terjebak masa lalu itu apa? Sing sedih masa lalu dieling-eling terus. Akhirnya apa? Orang produktif. Ini juga kelemahan. Ya. Makanya dalam Islam itu sebenarnya ada larangan tajadud al-huzn. Tajadud al-huzn itu apa sih? Memperbarui kesedihan. Jadi kesedihan itu di-refresh. Sing kudune wis lali dadi kelingan meneh, namanya tajadud al-huzn. Makanya Nyun Sewu dalam Islam tidak ada ajaran ulang tahun kematian itu enggak. Jangan ulang tahun kematian, ulang tahun kelahiran saja sebenarnya tidak ada tuntunannya. Apalagi ulang tahun kematian. Kenapa mati di ulang tahun ini? Kata Imam Syafi'i, salah satu sebabnya itu tajadud al-huzn, memperbarui kesedihan. Mau newes lagi jadi kelingan meneh, nangis meneh. Terus, oh kita sedih, biasanya cenderung apa? Males. Males apa? Ya melakukan aktivitas apa saja males. Coba jangan itu orang sedih, apa orang males? Suka. Kadang menangis, mewek, tidak produktif. Tidak produktif. Makanya kesedihan itu tidak usah ditajadud. Tapi kalau nikmat ditajadud, monggo. Nikmat itu setengah. Diperbarui, di-refresh silahkan. Karena senang itu positif. Asal jangan berlebihan dan jangan lupa diri, hanya dalam batas yang wajar atau normal. Ya. Makanya dalam agama kita orang sedih itu sedih karena kematian misalnya ya, itu maksimal 3 hari, kecuali ada yang dikecualikan kalau yang meninggal suaminya, nah itu agak lama. Kalau yang meninggal suami, ibu-ibu beriddah juga beriddah 4 bulan 10 hari, agak lama, 4 bulan 10 hari. Tapi kalau yang meninggal bukan suami, misalnya saudaranya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, hanya 3 hari saja. 3 hari itu tidak lama. 3 hari saja berkabung itu. Selebihnya normal. Normal itu koyo wingi-wingi meneh. Kenapa Nabi mengajarkan sedih ora suwe-suwe? Nah, kita tanya balik. Anak sedih suwe-suwe itu terus untungnya apa? Apalagi sedih berlarut-larut. Berlarut-larut itu sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Untungnya apa? Tidak ada untung, akan jadikan rugi. Karena tadi orang sedih itu tadi orang semangat, megah, kadang dia makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ujung-ujungnya jatuh sakit, ujung-ujungnya. Makanya sedih itu tidak usah diawet-awet, termasuk tidak usah di-refresh tadi, diperbarui maksudnya. Sedih saat lari malah dieling-elingi meneh, nangis meneh. Jadi maksudnya gini loh, kalau kita takziah, misalnya ada orang meninggal dunia, kalau jenengan datangnya sudah lebih 3 hari, sebaiknya orang usah nyinggung-nyinggung sing hubungannya karena ada kesedihan. Takziah hari ke-7, takziah hari ke-14, cerita itu terus itu bisa memperbarui kesedihan. Tujuan takziah itu justru menghibur, menguatkan, menghibur, menguatkan, dan meringankan kesedihan. Ya, jangan sampai kedatangan kita malah menambah kesedihan atau memperberat kesedihan. Ini kan ada filosofinya. Di masa takziah, masa berkabung itu 3 hari. Misalnya kita datang hari ke-4, ke-5, ya anggap saja kayak silaturahmi biasa. Misalnya cerita yang meninggal, tidak usah dalam-dalam, tidak usah jauh-jauh, tidak usah dikejar, karena akan tajadud al-huzn, memperbarui kesedihan.
besar itu membuat orang menjadi semakin merasa kelelahan atau sedih atau gelo. Ada orang misalnya takziah, pertanyaannya malah, yuk, bojone kene lara apa? Bojomu ki jek nom kok malah mati dhisik. Gawa-gawa nom itu kan orang tepat. Bojomu jek nom kok mati dhisik ki lara apa? Seolah-olah nak nom ki ora entuk mati. Nak nom ora iso mati. Pertanyaan seperti itu tidak tepat karena akan menambah kesedihan. Nah, kalau dikaitkan karena nom tadi loh. Tapi lebih baik, apalagi sudah tahu kok tanya. Bisa ya bicara yang lain itu, bicara after that, setelah itu ngapain? Justru kalau kita itu takziah menghibur, menguatkan. Yuk apa sedih, merasa sulit-sulit, merasa tidak ada bahagia seperti itu. Justru yang penting ke depannya. Kalau suami sudah diambil, si sabar dia mengkadehi antri. Semua orang akan meninggal, hanya masalah giliran waktu. Justru menjadikan sekarang fokus ke depan. Putranya jangan dulu, cili-cili nemu itu lebih layak untuk dipikirkan. Bukan malah sedih, awal itu ora kopen, anak ora kopen, tapi sing kopen coba. Jadi rasional itu juga penting. Jangan larut dalam perasaan. Nuruti sedih terus itu tidak menolong. Makanya doa yang diajarkan Nabi itu kalau mendengar musibah atau ketemu musibah itu kan bagus. Ya, sebaiknya doa yang kita baca itu kita pahami, Pak, dan kita resapi. Kalau tidak dipahami dan diresapi kadang-kadang kurang efek, kurang membekas. Nah, salah satu doa yang diajarkan Nabi kalau dapat musibah, Allahumma ajurni fi musibah wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala karena musibah ini. Jadi musibah itu kalau sabar itu pahala atau menghilangkan dosa. Jadi musibah yang menimpa seseorang itu kalau sabar, kalau tidak mendapatkan pahala, menghilangkan dosa. Manfaat hikmahnya. Nah, doa selanjutnya itu menarik. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikan untukku yang lebih baik dari yang sudah hilang tadi atau sudah diambil tadi. Ada kata-kata akhlif, gantikan. Nah, doa minta ganti itu sebenarnya menumbuhkan optimisme dalam kehidupan. Optimis itu mereka semangat itu. Sing mereka semangat itu apa? Berpikir ganti, termasuk yang lebih baik. Jadi kan misalnya ya laptopnya hilang, dimaling wong, sedih, iya. Tetapi kalau sedihnya berlarut-larut malah tidak produktif. Kerja orang, nyambut gaya orang, Rasulullah misuh-misuh dia, tidak menolong. Tetapi tumbuhkan optimisme, ya Allah, laptop saya kok diambil orang, dicuri orang. Saya sebenarnya sedih ya Allah, tapi saya mencoba bersabar. Dan tolong ya Allah, berilah aku pahala karena kesabaranku ini. Dan tolong ya Allah, gantikan untuk saya dalam waktu yang singkat bisa beli lagi laptop yang lebih baik, yang speknya lebih tinggi, RAM-nya lebih kenceng, dan seterusnya. Semangat lagi. Kenapa? Pengen itu laptop kerja lagi, semangat lagi, dan hati-hati, lebih positif. Jadi Nabi itu mengajarkan hidup itu yang produktif, bukan yang tidak produktif, termasuk tadi. Baik, ini untuk prolog saja ya, untuk pengantar saja. Nah, selanjutnya tadi kita perlu melihat masa lalu, paling tidak 1 tahun ke belakang. Monggo muhasabah. Setahun terakhir ini saya, prestasi saya, karya saya yang menonjol apa? Silahkan dievaluasi. Ngomong datar-datar baik, biasa-biasa baik. Apa ada yang istimewa? Apa ada yang luar biasa? Karena kita ini berpacu dengan usia, berpacu dengan umur.
Umur kita itu makin tipis, makin habis. Jangan nyantai, jangan nyaman-nyaman saja, karena umur kita cepat atau lambat akan habis, akan selesai. Makanya muhasabah itu penting. 1 tahun yang lalu kita evaluasi. Kalau sudah kita evaluasi, mari kita tatap masa depan. Paling tidak 1 tahun ke depan. Kita punya planning apa, rencana apa, misi apa, berbasis berdasarkan masa lalu. Ini penting. Jadi dalam kosakata kita, termasuk kosakata dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dibedakan. Kalau bahasa Arab itu ada kosakata sinun, ada umur. Kalau bahasa Inggris ada old, ada age. Tapi kalau bahasa Indonesia hanya mengenal satu. Ya, juga ada usia, ada umur. Ternyata kalau direnungkan, usia dan umur itu beda dan bisa dibedakan. Stressingnya itu kemana kalau umur, kalau usia itu apa? Kalau yang dimaksud dengan usia biologis itu usia yang kaitannya dengan dihitungannya hari, tahun. Nah, sebutannya sinun. Kalau bahasa Inggrisnya itu old. Itu berarti yang ditanyakan itu usia dalam arti biologis. Berapa usia Bapak? Ya tinggal lihat saja tanggal lahirnya kapan. Kalau tanggal lahirnya misalnya 2000, tahunnya 2000, usianya sekarang 24. Itu namanya sinun atau old. How old are you? Itu yang ditanyakan usia. Berapa usiamu? Jawab aja. 24 years old. Old itu usia. Nah, satu lagi kosakata yang diperkenalkan dalam bahasa Inggris, age. Kalau bahasa Arabnya umur tadi. Nah, kalau umur itu penekanannya, ya walaupun dalam penggunaan bahasa Indonesia ya umur usia dianggap bodoh ya. Ini kita bicara kalau mau ditelaah lebih dalam. Ternyata kalau umur itu lebih diarahkan kepada apa yang sudah kita lakukan terhadap usia tadi. Hanya kita isi dengan apa? Itu lebih tepat kita menggunakan istilah umur. Karena bisa jadi usianya singkat tapi umurnya panjang. Ada orang usianya panjang tapi umurnya singkat. Contoh konkretnya di mana Pak? Saya belum begitu paham. Kita ambil contoh pahlawan nasional Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini itu usianya berapa? Meninggal usia berapa? Ada yang ingat enggak? Ada yang ingat enggak? Tidak ada yang ingat. Ibu kita Kartini meninggal dalam usia muda, 24 tahun. 24 tahun kan masih muda tuh. 24 tahun meninggal. Usianya hanya 24, tapi umurnya sampai hari ini masih dikenang enggak? Masih dikenang. Umur itulah yang bisa lebih panjang daripada usianya. Usianya pendek, umurnya panjang. Sangat boleh jadi Ibu kita Kartini itu sampai kiamat minimal untuk orang Indonesia akan dikenang terus. Ya secara umum atau mayoritas orang Indonesia pasti kenal Ibu kita Kartini. Saya yakin walaupun usianya hanya 24 tahun, tapi namanya panjang. Kenapa namanya bisa panjang atau umurnya katakanlah bisa panjang? Ya tentu karena jasa, prestasi, pengorbanan. Contoh lain yang mungkin tidak mudah-mudah amat gitu ya. Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi yang nulis Syarah Sahih Muslim itu dan kitab-kitab fikih yang terkenal madzhab Syafi'i itu, kalau tidak salah meninggal di usia 44 tahun. 44 tahun belum terlalu tua, setengah tahun. Tapi umurnya sampai kiamat insya Allah dikenang banyak orang, khususnya orang-orang pesantren. Siapa yang tidak mengenal
Apa yang membedakan? Prestasi, karya, jasa. Sebaliknya bisa jadi ada orang usianya 70, 80, tapi karena tidak punya prestasi apa-apa, tidak punya karya apa-apa, nyuwun sewu, begitu meninggal dikubur, cepat sekali orang melupakan, cepat sekali orang tidak mengenal. Dan wis, kadang anak putune ora tau niliki, kadang anak putune ora kenal. Kebanyakan orang nyuwun sewu seperti itu. Kita saja kadang-kadang ya dengan simbai mungkin masih kenal, tapi kalau udah takoi buyute sopo kadang sakit sing ora ngerti. Apa meneh takoi makame ning di buyutmu tambah ora weruh. Jenenge sopo ya weruh. Itu rata-rata orang yang bertanya, buyutmu sopo? Rata-rata weruh. Beda dengan orang Arab, sampai Nabi kami kadang-kadang kapal kan. Kalau nyebutin nasab itu nak Arab, kadang-kadang menyebut sampai leluhur yang beberapa masa tua. Kalau orang Jawa kadang-kadang nyebut buyut, kemudian canggah, kemudian mareng, lari. Orang dituntut, orang ditutupi, lari. Kenapa? Tadi salah satunya. Memang bicara umur tidak sama. Nah, berikutnya. Apakah relevan Pak punya usia panjang atau umur panjang? Ya tergantung bagaimana. Boleh kita punya usia panjang asal umurnya juga panjang. Maksudnya usia kita boleh panjang tapi isilah dengan kebaikan, isilah dengan prestasi, isilah dengan karya, dan itu termasuk sebaik-baik manusia. Dalam satu hadis Nabi menyatakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu cirinya tola umruhu, umure dawa, ning hasuna amaluhu, prestasine, amale, karyane yo oke. Jadi orang yang usianya panjang diisi dengan berbagai macam prestasi, karya, amal, itu sebaik-baik orang. Artinya boleh atau termasuk bagus kalau kita punya usia panjang tapi produktif. Tetapi masyarun nas utawi sakala-alae manungsa mantola umruhu wong sing dawa umure wasa'a amaluhu, amale elek. Umure dawa tapi isine mung maksiat, dosa, pelanggaran, ngrugeke, nganyelke, jengelke. Tidak banyak manfaatnya. Itu kata Nabi sejelek-jelek orang. Jadi boleh kita punya usia panjang, tapi imbangilah dengan suka menanam kebaikan, suka menebar dan menabur kebaikan. Kalau tidak relevan. Makanya kadang-kadang juga ada orang yang realistis. Berdoa minta panjang itu bisa relevan, bisa tidak relevan. Karena nyun sewu, kadang-kadang ada orang usia sudah 60, 70, tapi mintanya masih umur panjang terus. Ya Allah, berilah saya umur panjang. Ya semakin umur pinter Mbah, pitung dosa, lecek jalur panjang itu terus sekarang pikiran. Terus pitung puluh jadi jalur umur panjang. Terus pitung puluh itu jadi jalur husnul khotimah gitu. Ujuk umur panjang, ngarani piro? Terus dia jawab, apa wong iki saya tua apa saya kepengen? Jenengan jawab ya. Yang niku saya sebut apa saya sekejap? Saya boten sekejap. Lha saya itu kok kula saya cerita. Lah kula niku dilalah. Simbah kula niku nggih dilalah nggih suwane termasuk panjang. 80-an lebih. Bapak saya sekarang ini juga 80-an lebih. Nah, ini sedang naik haji. Saya pantau terus perkembangan termasuk kesehatannya. Nah, saya bisa cerita itu kenapa? Ternyata orang itu kalau udah usia 80 tiap hari
sambat. Sambat ini orang penak yakin. Dan ujung-ujungnya Allah kena urip ora penak, sing disuruh nopo. Saya masih terngiang-ngiang betul kata si bahasa saya dulu. Aku kena wis wayahe dipundur, aku wis siap. Nah urip wis ora iso dirasake iki, mati luwih penak. Kenapa? Tidur ndak enak, lupa gak enak, makan kadang buta meneh, obah kulitnya pecah, keluarkan darah, orang mau enak, untuk minta umur panjang. Ada kalanya orang akan minta mati. Makanya ada satu cerita, ada simbah-simbah baru sholat di masjid, katakanlah sholat suruh, isyraq ya saya kenal ya. Dan cukup ngaji menjadi duha isyraq. Dungane mantap kayak Gusti pun kula diparingi yuswa ingkang panjang, padahal terus ditombolimo. Begitu metu ke masjid ditamani Gusti Allah pengen dalam tanda petik mungkin melehke ditamani dia sepuh yang lebih sepuh dari dia. Dia jalan dengan gemetar pakai tongkat menghampiri dia minta sedekah. Oleh dia diberikan cara saiki ini mungkin bubur kacang hijau panas diberikan, kasihkan sama kakek tua tadi karena sudah sepuh nyekel wis ora kuat ya, belum sempat diminum wis ngutai mukanya sama bajunya kotor sudah panas. Nah orang yang baru berdoa minta panjang tadi kau madek supaya sadar madek. Gusti Allah akan melehke aku mau tiwas kusuk jaluk karo Gusti Allah diparingi yuswa panjang. Terus aku metu ke masjid disamperi wong sing umure sak dhuwurku, tapi kondisine kok iki. Berarti lek ndonga umurku dawa kita ora pati pas. Akhirnya yang iki mlebet melih teng masjid dongane sing wau diralat karo sedherek. Diaman men. Ralat Gusti napa donga apa sing wau maksud batal boten sido. Napa kula boten sios nyuwun diparingi yuswa panjang, kula nyuwun diparingi yuswa sak cekape mawon. Minta umur panjang diganti sak cekape mawon, Pak. Dan saya kira sak cekape itu lebih relevan. Apalagi orang sudah usia 60-70, minta umur panjang menurut saya kurang relevan. Saya tidak nakut-nakuti. Karena apa? Itu lebih realistis. Karena kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umure umatku ora adoh-adoh saka swidak tekan 70. Ora adoh-adoh, maksudnya kurang sithik, ujule ya sithik. Rata-rata umatku bakal dipundhut Gusti Allah usia swidak tekan 70. Mayoritas orang meninggal di usia itu. Mayoritas orang. Nah, mati saja. Walaupun yang di bawah itu ya ada, di atas itu sedikit, ada tapi sedikit. Orang meninggal di atas 70 itu sedikit, makin sedikit. Kebanyakan orang meninggal ya di bawah 70. Dan kalau meninggal itu nyuwun sewu, patut kabeh orang mesti ora patut. Urung lahir ke kuburan, patut. Ada kan orang belum lahir sudah ke kuburan, meninggal, patut. Baru lahir meninggal, patut. Sok sing ngomong ora patut. Masih anak-anak dipundhut, ada. Remaja pundhut, ada. Joko urung rabi mati, akeh. Usia 30, contoh orang meninggal itu semua usia itu ada gitu loh Pak. Hanya kok meninggal itu patut kabeh. Orang masih ora patut. Makanya kata-kata tadi loh, kalau ada orang takziah nyinggung-nyinggung bojone sampeyan cek kok mati dhisik, ndak relevan itu. Emang nak nom ora kok mati. Nom mati iki nembe contone nembe kuwi gitu loh.
Contoh wong mati kan wis kurang-kurang. Kata-kata seperti itu tidak bermanfaat dan tidak tepat. Jadi jangan nyinggung-nyinggung cerita. Termasuk belajar menerima qadar, menerima qada, ketetapan Allah. Ketetapan Allah kita yakini itulah yang terbaik. Sebab kalau kita mengatakan ini itu, kesannya kita protes dengan ketentuan Allah. Termasuk kata-kata contoh tadi itu termasuk yang tidak terima dengan ketentuan Allah. Contoh misalnya ya, kalau ada istri suaminya meninggal masih muda, kok meratap ya, meratap itu keluar kata-kata yang kadang-kadang larut saja tapi tidak rasional dan kadang-kadang di luar pemahaman agama yang betul. Apalagi dipacing tadi, mosok jenengan matur ya begini, ya Allah jenengan ibu pripun ya Allah, bojo kula isih enem kok jenengan pundhut, jenengan iku kecem ya Allah. Wong Gusti Allah barani kecem. Pripun iki ya Allah, anak kula lebih cilik-cilik, bapak isih enem, isih butuh raga kok malah jenengan pundhut piye, jenengan iku pripun ya Allah. Liru. Kata-kata itu tidak pas. Itu mencerminkan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nek disaut karo kancane ngono ya ceritane dadi dawa. Ya Allah, bojo kula sing nomor jenengan percaya ya Allah. Lah kudune sing pas apa? Ya kudune sing pas ki martu itu ya Allah. Martu iki didaftarke. Daftar-daftarke wong daftar isih. Tidak tepat gitu ya, Pak. Tidak tepat. Jadi perlunya ngaji itu ya kita dituntut sing luwih pas. Jadi belajarlah menerima qada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi mempersiapkan masa depan. Nah, masa depan itu kita tidak tahu, Pak, misteri. Kalau yang sudah dilewati kan sudah terbukti, Pak, harus dilewati, terbukti. Sementara masa depan masih misteri. Misteri itu kita belum tahu, gaib. Makanya hak kita adalah memplanning, merencanakan. Silakan direncanakan. Aku tahu nih kira ngopo, targetnya apa. Bahkan kalau perlu, kalau usia-usia kita sudah 60-70, itu saatnya evaluasi total kalau itu. Karena ibarat wis meh pono, meh purno. Apakah GBHH yang kita susun dulu sudah terlampaui apa belum? Apa GBHH? Garis-garis besar haluan hidup. Jadi yang masih muda-muda itu, yang masih kecil-kecil itu, mulai sekarang itu nyusun GBHH, garis-garis besar haluan hidup. Ini anak saya yang hadir ini harus punya GBHH. Apa GBHH-nya? Umur berapa ngapain? Saya SD misalnya 6 tahun, lulus tahun sekian. SMP lulus tahun sekian, SMA tahun sekian. Kuliah S1 4 tahun saja lulus sekian. Saya ambil S2 2 tahun sekian. S3 kalau sampai S3 3 tahun selesai umur sekian. Saya menikah misalnya umur 27. Atau saya cari pekerjaan misalnya setelah kuliah umur 27. Saya menikah umur 28. Saya punya rumah umur 30. Saya punya mobil umur 35. Saya umroh umur 40. Umur 45 saya naik haji. Umur 50 saya menghajikan teman saya atau karyawan saya. Umur 55 saya mengumrohkan kerabat saya. Umur 60 saya pensiun. Umur 65 saya almarhum. Mau planning kan boleh kalau mau planning. Tapi kita sadar penentunya Allah. Kita hanya usul atau rencana. Kalau orang hidup itu punya GBHH, ya padahal negara dulu kan punya GBHH, garis-garis besar haluan negara. Mungkin aku uripe tertata, terarah, melakai yang di itu cetok itu, cetok ya rakyat yang di itu cetok. Terus nanti kita evaluasi GBHH ini tercapai berapa persen. Kalau kita planning dengan baik dan punya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan, insya Allah Allah akan membantu kita. Daripada mengurip ora cetok. Ora cetok maksudnya arep neng ndi, arep ngopo, dadi opo, arep kepriye, ora cetok. Coba
30 ditanya, mau kemana ke depan? Aku mengalir, lah, kayak angin ya. Wong dikai akal pilih kayak angin. Angin itu seperti gitu lah. Dan kita arahkan coba angin, arahkan. Anak kita udah SMP, SMA itu mestinya kalau ditanya sudah firm, sudah fix. Pengen jadi apa? Saya pengen jadi dokter. Apa langkah untuk supaya jadi dokter? Matematika saya harus bagus, Pak. Oke. IPA saya harus bagus, Pak. Oke. Dan kemudian melangkah ke sana. Saya pengen jadi tentara, Pak. Oke. Apa langkah Anda selanjutnya? Anak cita-cita Anda jadi tentara. Saya jaga kesehatan fisik saya, Pak. Saya usahakan tinggi badan saya melampaui yang minimal. Misalnya saya usahakan 170 atau 175. Untuk mencapai tinggi itu, Pak, saya biasa makan bergizi, saya lari pagi, saya renang, saya jaga kesehatan dan saya tidak merokok. Dolar jadi berarti. Dolar ini akalnya jalan, letik. Jadi cuma dua cita-cita tapi tidak melakukan apa-apa itu maksudnya. Segera menapak sana. Itu anak yang sudah punya cita-cita seperti itu, melangkahnya insya Allah lebih jelas, lebih pasti daripada wis umur selawe 20 takoi ra cetok. Pengen dadi opo? Sak dadi-dadine, sak dadi-dadine. Iya, jadi mau jadi-jadian itu. Sak dadi-dadine. Harusnya jawabnya termasuk umur 20 wis mikir jodoh pendamping hidup, nah kita kan cekel itu loh. Mbak, apa kriteria calon suami apa, Mbak? Walaupun kalau untuk wanita biasanya kriteria itu bisa berubah-ubah sesuai usia. Jadi kalau masalah jodoh, wanita itu tidak bisa konsisten, Mbak. Beda umur, beda jawaban. Tapi kalau laki-laki ditanya kriteria pendamping hidup, kriterianya konsisten, tidak berubah-ubah. Tapi kalau wanita cenderung berubah-ubah sesuai usia. Kalau masih SMA ditanya, Mbak, kriteria suami ideal seperti apa? Pasti jawabannya lebih banyak mengacu pada fisik. Saya cari yang keren, saya cari yang maco, saya cari yang ganteng, fisik. SMA. Begitu rampung kuliah, harus dewasa. Umur 40 selawe ditanya, Mbak, kriteria calon suami ideal seperti apa? Mesti dia lebih mengutamakan mapan ketimbang tampan. Tak hal ini. Nah usia SMA ada dua calon, siji tampan orang mapan, kalau siji mapan orang tampan. Ketika usianya masih SMA malah cenderung dia mengunggulkan yang tampan. Tapi begitu usia 25 ditanya tampan dengan mapan pilih mana? Kira-kira pilih yang mana, Bu? Mapan. Jawaban wanita dewasa, mapan. Begitu usia 40 ditanya lagi, apa kriteria suami ideal menurut Ibu? Beda lagi jawabannya. Kalau saya cari suami yang bisa menerima saya apa adanya. Menerima saya apa adanya. Oh itu benar. Usia 50 nikah lagi ditanya cari suami kriteria ideal seperti apa, Bu? Beda lagi. Kalau saya cari suami yang bisa membimbing saya sampai ke surganya, mulai idealis, materi masih lipat. Itu jawaban ibu-ibu berubah sesuai usia. Tapi bapak-bapak kalau ditanya konsisten jawaban. Usia 25 cari istri berapa? Mesti pertama ayu, nom, ayu karo nom mutlak. Umur 40 boleh bocornya sekali kok ayu terus nom. Buat simbah-simbah kon pilih ayu karo nom. Nom itu iso ilang. Nah itulah bapak-bapak ini konsisten jawaban. Ibu-ibu mulah malah. Makanya tadi mapan atau tampan itu kalau usia wanita dewasa tampan itu rapati payu. Makanya banyak wanita cantik bojone rapati ganteng. Biasanya seorang ganteng biasanya sugih, Pak. Orang mungkin seorang ganteng melarat orang payu.
beresi kalau berasi itu tadi. Tapi kalau laki-laki enggak, justru kalau yang diutamakan karena harta malah bisa jatuh dia muruahnya. Baik, kembali ke tadi ya. Jadi planning masa depan orang itu punya GBHA, garis-garis besar haluan hidup. Jadi urip itu tertata, arep ning ndi, arep ngopo, termasuk memplanning umur tekan piro. Planning lho Pak ya. Tapi jangan dipaksakan. Buru-buru planning umur sudah 5 terus sudah 5 orang mati-mati bunuh diri ora boleh. Alamiah terus planning boleh. Planning kira-kira, justru kira-kira itu bagus. Maksudnya waspada. Yang justru tidak bagus itu kalau orang tidak waspada. Rumangsane umure jek dawa padahal itu cedak. Nah, itu tertipu maksudnya. Tertipu. Makanya tadi Pak, saya lebih usul. Kalau orang-orang jauh usia 60 ke atas, doanya itu lebih banyak sebetulnya Allah mahfir lana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirilah hidupku ini dengan husnul khatimah. Itu justru yang diperbanyak. Bukan masih minta umur saya perpanjang. Ya kalau sekedar panjang. Lah kalau panjangnya nyuruh tidak produktif, kalau tidak sabar, malah kadang-kadang dari sumber dosa. Dosa itu bukan hanya dari yang sakit Pak, sing rawat bareng iki, sing ngopeni bareng iki, sabar kok. Ya nak sabar dadilah ganjarane, tapi nak ora sabar dadilah maksiate. Saya masih ingat betul dulu saya waktu awal-awal neng Pekalongan itu, yang saya kosi itu kebetulan yang saya sudah sepuh, yang perempuan kena stroke. Kadang sudah pipis di tempat, di tempat. Nah masalahnya sih ngopeni gitu. Saya kadang sering dengar apa? Do ireng. Anaknya itu ada 2 atau 3 itu. Do ireng. Ireng itu apa? Wah gitu sih. Aku wes. Kadang-kadang anaknya ini do gebrek. Nah sing sabar kadang-kadang malah ajine. Sama perempuan gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang anaknya sabar. Terutama anak lanang kan nyawiti orang kafir kan. Ya kalau sabar jadi ladang pahalanya itu maksudnya. Tapi masalahnya orang sabar kadang-kadang jadi maksiat. Termasuk yang sakit pun belum tentu sabar. Karena kadang-kadang yang muni-muni tadi mungkin terasa ke loro ora enak, nak ora sabar muni-muni misuk-misuk nyepatani dan sebagainya. Lu bisa anak itu sepatahnya bisa gara-gara apa? Merasa orang digatek ke anaknya padahal anaknya mungkin merasa jadi capek mungkin. Kadang ya laleng barang ikut bermadam teko itu tanggone pun medhar dereng mbak burung padahal bermadam anaknya kurung orang itu ke aku tak sakit ya ngomong karo tanggo rumah diam untuk anak muni-muni sunah ini merasa teman tuh Pak bisa-bisa kayak mulai susah tak cancang tuh cancang karena rasa itu kan bisa terjadi Pak ya ada orang yang sudah sepuh pikun cerita-cerita seperti yang saya sampaikan tadi kan mesti ketemu ya kalau tadi ya kalau sabar dan sebagainya mungkin tidak terlalu masalah ya kita khawatirkan itu kalau tidak sabar. Nah selanjutnya dalam rangka menyongsong tahun baru Hijriah yang tinggal kurang lebih 1 minggu ini, 1 pekan ini, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, momentum Hijriah tahun Hijriah ternyata walaupun ada beberapa usulan ya sebelum ditetapkan Khalifah Umar itu ternyata ada beberapa usulan. Momentum kalender Islam itu dimulai dari apa? Ada yang usul mulai aja dari kelahiran Nabi. Ternyata tidak terlalu kuat pendukungnya usulan ini. Nah, singkat cerita, ternyata yang mendapat pendukung paling kuat justru kalender hijrah itu diambil dari momentum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Momentum, bukan kelahiran. Nah, kelahiran itu mungkin tidak terlalu spektakuler. Justru yang diambil adalah momentum atau peristiwa
peristiwa hijrah yang dianggap lebih lebih berkesan atau lebih punya makna, bukan kelahiran. Makanya nyun sewu ya, kalau di kita di Muhammadiyah ya, kita itu masalah kelahiran, masalah nasab, keturunan kan nggak terlalu diungkit-ungkit, nggak terlalu digelak-gelak. Kenapa? Kita lebih pada yang substansi. Yang substansi itu apa? Amal, ilmu, prestasi, itu lebih substansi. Keturunan nasab nomor sekian. Makanya Muhammadiyah tidak ada ribut-ribut masalah nasab. Kalau di kelompok lain nasab ribut. Keturunan Nabi tenan orang, wanita DNA orang. Terus mono ribut. Bulan-bulan ini kan medsos kan ribut. Di Muhammadiyah anteng. Kita tidak beributkan anak sopo, orang itu penting. Kai sopo itu lebih penting. Kai sopo lebih penting daripada kai anak sopo. Kai keturunan darah biru atau darah kotor kayak wanita bayi. Tidak penting. Ikut bayi ini mutu orang, dolar orang, ono dalilnya orang, bener orang. Yang anak sopo terlalu penting. Karena di Muhammadiyah lebih egaliter. Egaliter itu apa? Mencerminkan kesamaan dan persamaan. Tidak terlalu jomplang. Pokoknya hanya sekedar urusan nasab. Kuwi anake sapa? Tidak terlalu penting. Yang penting apa? Kuwi sapa? Kuwi ndek karya apa? Ndek prestasi apa? Lebih substansial. Namun sudah ribut kuwi nabi ora kualitas DNA ora. Ya aku yang jawabnya cara aku pede wae ngopo tak ribut. Sing jelas awake dhewe iki kabeh keturunan nabi. Nabi Adam. Lah iya sapa sing ora keturunan Nabi Adam. Nanti kali puncake kabeh keturunan Nabi Adam ndak rampung kowe. Kerasa benten-bentenan dina manusa keturunan Nabi Adam. Jadi awake dhewe iki yo memang turunan nabi, Pak, dudu turunan iblis. Makanya dari jenengan keturunan nabi, perilakunya yo jaga-jaga oleh nabi maksudnya. Paling ora Nabi Adam ngono lho, Pak. Awake dhewe iki ora baik-baik. Turunan nabi ya, cuma Nabi Adam. Nah, sebagian kadang-kadang kan yang merasa keturunan Nabi Muhammad mungkin merasa lebih istimewa atau merasa lebih apa. Nah, itu kalau di kita tidak terlalu mempersoalkan masalah keturunan atau nasab. Jadi tadi ya. Jadi menyongsong tahun baru, momentumnya justru hijrah, perpindahan, pergeseran. Artinya orang hidup harus dinamis, bergerak, berubah. Jangan mandek di zona nyaman. Zona nyaman itu ini cukup. Tidak. Kalau ada yang lebih baik, ambil. Kalau ada yang lebih mutu, sikat. Kalau ada yang lebih mencerahkan, tempuh. Ojo cepat mandek. Makanya kita itu imbang antara purifikasi dan dinamisasi. Di Muhammadiyah itu imbang, purifikasi juga dinamisasi. Dinamis itu tadi bergerak, 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 aktif, berbuat, bergerak, inovatif, kreatif. Maka begitu. Kenapa? Zaman tidak mandek, tapi zaman bergulir terus. Nah, selanjutnya hubungannya dengan Muharram. Kenapa disebut Muharram? Muharram itu arti harfiahnya ya yang diharamkan. Jadi ono bulan jenenge yang diharamkan. Diharamkan ngopo? Diharamkan karena di dalam Islam ada 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan haram. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dinyatakan Allah sebagai bulan haram. Yang 3 berturut-turut, yang 1 misah. Yang berturut-turut itu apa? Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bukan Syawal ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut. Yang sendiri Rajab. Bulan lain maksudnya ada jeda. Tapi yang 3 bulan ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Contoh berbuat aniaya itu apa? Perang, pembunuhan, pemerkosaan hak, kezaliman, lebih dilarang lagi. Ya di bulan lain ya tidak boleh, tapi di bulan haram lebih dilarang lagi. Ini juga untuk menciptakan suasana kondusif karena di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini musimnya orang berhaji. Musim-musim berhaji ini kan bulan itu Pak, berangkat pulang. Kenapa diharamkan? Maksudnya adalah supaya jamaah haji itu kondusif. Orang-orang perang, orang-orang tahu apa ini saatnya gue haji. Dan nanti gue perang, gue haji jadi rawani itu. Jadi ada hikmahnya di situ. Nah, Muharram dilarang itu nyuruh saya kagak. Yang dilarang adalah berbuat zalim dan kemaksiatan. Tetapi jangan salah paham. Bulan Muharram kok akhirnya dilebar-lebar kayak sing diharamke apa? Orang duwe gawe. Nah, ini kebablasan. Untuk Muharram kok terus diharamke ora duwe gawe. Ora wani nyunatke, ora wani mantenan. Tapi nak bayar kok bablas ya. Bablas iki kok Muharram kok ya tetep lahir. Ora apa-apa nek ono sasi arep le diharamke. Itu kebablasan kali itu. Jadi bulan Muharram itu yang diharapkan berbagai kezaliman Pak. Waktu perang mateni wong, ya seperti itu yang dilarang. Adapun duwe gawe kitanah mantu nikahke anak, welcome. Boleh, tidak ada larangan. Ini harus kita luruskan. Tapi kadang-kadang di ceramah itu ora cukup, perlu dicontohi. Ikut PCM wani ora mantu Pak Sasi Suro itu. Aja wong teori tok itu maksudnya Pak. Bagi kita ada masalah. Bahkan jenengan nak duwe gawe kok sasi suro, tak jamin saingane ora akeh. Akhirnya tahunnya malah kebet. Ngopo sesasi ora mau mantu. Sekali mantu jenengan dhewe. Tapi wong Jawa kebanyakan nak duwe gawe dipolke disengkake sasi besar. Sadurunge suro kan besar itu namanya kan. Dzulhijjah itu kan besar. Wong Jawa nak duwe gawe senenge dipolke sasi besar sehingga tidak aneh sedina undangan tekan 4 tekan 5. Akhirnya lah nyunggah mikir. Dan nak sedina diundang 4 tekan nyatu surawani akhirnya mau nyelawe. Nyelawe ora bojone digawa madange iki gonda-gandi. Dan sementara kan jenengan mandune sasi Muharram, sesasi bener tercak kecamatan ora ono sing digawe. Lah kok kebetulan sing ngundang, lha kemana akhirnya tamune akeh, nyumbangi akeh-akeh. Jadi ini bukan hanya teori. Memang kita harus tidak hanya berteori itu. Yuk, kadang-kadang perlu dicontohi bahwa DKI sasi Muharram yo ora apa-apa. Itu kan hanya isu yang dihembuskan sebagian orang saja. Nah, di prakteknya ya ora apa. Jadi tidak benar anggapan sasi suro sasi ora ape, sasi elek, sasi siap. Waktu itu netral. Ya memang yang kita akui juga ada waktu-waktu tertentu yang punya keutamaan iya. Tetapi keterangan waktu atau bulan atau minggu tertentu itu jelek atau sial tidak ada. Catat baik-baik. Waktu itu pada dasarnya netral. Yang tidak netral perbuatan ucapan manusia. Waktunya netral. Nah, orang percaya ayo bukti. Bulan Ramadan, bulan mulia, bulan baik. Tetapi perilakunya apa? Itu yang lebih menentukan. Bukan bulannya, perilaku. Contoh, ada orang poso-poso main judi, jangan punya anggapan bulan Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Kalau saya judi, insya Allah titis ketemu menang. Salah kaprah. Judi itu maksiat.
dilakukan bulan apa saja mesti sial. Catat baik-baik. Judi itu perbuatan maksiat termasuk judi online yang belakangan ini marak. Termasuk anggota dewan barangnya ngomong piro laporan berita ini. Polisi ada, oknum. Merata kalau judi itu, Pak. Coba di sini untuk SD, SB, porkas saya kadang-kadang bagi singkut bahaya itu porkas. Bukan judi penyakit, judi itu penyakit. Korbannya pasiennya rotok, segala profesi yang ada. Judi itu karena maksiat dilakukan bulan apapun pasti sial. Bulan tidak ngaruh. Jangan punya anggapan tuh nomor sasi Ramadan kok nek baru Lailatul Qadar dikelemping 1000. Maksiat ya dilakoni kapan kali remuk caranya. Tetapi jenengan berbuat baik bulan apa wae insyaallah hasilnya yo akeh. Jenengan sedekah Ramadan bagus, Muharram bagus, bulan apa wae cocok. Ora usah milah-milah. Asa sedekah ndak tentang Ramadan. Bayar zakat tentang Ramadan tidak mesti. Sedekah itu amal baik dilakukan kapan saja, oke, bagus. Jadi berarti yang netral waktu netral. Sama juga cuy. Ini hari baik apa tidak bagi saya? Jangan melihat harinya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan itu yang menentukan. Hari netral. Makanya bisa saja orang berkata, hari ini dia mendatangkan kebaikan, kok bagi saya bukan kebaikan. Lihat apa yang kamu lakukan. Kalau saya ceramah isinya baik, banyak yang mendengar. Tapi kalau saya ceramah di sini misalnya elek-elek, fitnah, miso-miso, bukan. Jadi penentunya apa? Perbuatan. Jangan lihat ini hari apa. Itu lebih substansial. Tapi kadang-kadang mau eskadron percaya didodok-oke, kadang-kadang jadi kenyataan. Didodok-oke cuma ini. Hati-hati le, sesuk ki sura, biasanya kita tanggal 1 Mbah Sura jaluk tumbal. Itu tidak ono arep marah ono tabrakan. Dan nek aku kan semua misi. Katanya nak sura ki akeh pabedhek, jaluk tumbal. Akhirnya hari pertama nek arep main dilak-lak ono wong tabrakan langsung didodok-oke. Tenan to Mbah Sura jaluk tumbal. Iki wis ana siji sing kecelakaan. Didodok-oke. Padahal ora syukur wong kecelakaan yo ono. Bahkan kalau kita buka data Satlantas muncul bulan yang paling banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, saya yakin bulan Ramadan. Percaya enggak? Masuk akal enggak? Kecelakaan paling banyak bulan Ramadan masuk akal enggak? Kenapa? Tadi menjelang hari raya puncak mudik itu banyak orang tumpah ruah ke jalan, potensi kecelakaan tinggi. Makanya bulan kalau ukurannya banyaknya kecelakaan, saya yakin Pak bulan Ramadan kecelakaan lebih banyak, mungkin paling banyak. Apa terus kita katakan Ramadan kayak Pak goblok gitu loh. Sing logis lah masalah gitu ya. Orang yang didodoknya sing ora madhok gitu ya. Nah, kita lebih fokus pada dandani, termasuk fokus pada. Saya kira saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pas 1 jam saya menyampaikan materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ada manfaatnya. Kita berdoa dan mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik, lebih mantap, lebih barokah, lebih menyenangkan. Rezeki kita semakin mantap, semakin barokah, semakin banyak. Keluarga kita semakin tenteram, semakin sakinah, semakin mawaddah warahmah. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا وأهلنا من النار، اللهم أجرنا وأهلنا من النار إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.